Selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran agama Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, sangat sedikit sekali yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang telah awal masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam, tetapi siap membantu Rasulullah SAW. Dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam, namun sangat mencintai Rasulullah SAW. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah pun pergi ke Thaif, dan di sana ada suatu kabilah bernama Saqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Thaif, Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain pun berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Selain itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Muhammad SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi Muhammad SAW, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sendal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Thaif. Ketika beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka, lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kepadamulah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha rohim dari sekalian rohimin, Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhoanmu kepadaku, jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, penguasa seluruh alam, memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi Muhammad SAW, sehingga Jibril alaihissalam datang untuk memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah mendengar perbincanganmu dengan kaummu.
Dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam. Semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Demikianlah akhlak seorang nabi yang paling mulia. Kita mengaku bahwa diri kita adalah pengikutnya. Namun, jika kita mendapat sedikit kesulitan, kita akan mencela atau bahkan membalas dendam. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Demikianlah perilaku kita saat ini. Padahal seharusnya dengan pengakuan tersebut, segala tingkah laku kita seharusnya mengikuti beliau. Rasulullah SAW sendiri jika mengalami kesulitan ataupun penderitaan yang pedih dari orang lain, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan doa keburukan dan tidak pernah berkeinginan untuk membalas dendam.